Setelah melewati proses penyidikan yang cukup panjang, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap tersangka pembunuh Mirna. Mulai dari prarekonstruksi hingga pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan berulang kali, membuat polisi tak lagi ragu menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Setelah lebih dari 3 pekan sejak kematian Wayan Mirna, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Kematian Wayan Mirna 6 Januari lalu menjadi perhatian publik. Mirna meregang nyawa sesaat setelah minum kopi Vietnam di kafe salah satu mal di Jakarta Pusat. Saat itu belum jelas apa penyebab pasti tewasnya Wayan Mirna. Namun diduga Mirna tewas karena hal yang tidak wajar. Keluarga akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk mengotopsi jasad Mirna demi lancarnya proses penyelidikan. Sebelum dimakamkan, polisi akhirnya mengotopsi jasad wanita 27 tahun tersebut pada 9 Januari. Dalam otopsi tersebut, polisi menemukan adanya pendarahan pada lambung Mirna yang disebabkan zat korosif. Belakangan, zat korosif bernama sianida ditemukan terkandung dalam kopi Vietnam milik Mirna. Usai diotopsi, jasad Mirna kemudian dimakamkan di TPU Gunung Gadung, Bogor, Jawa Barat pada 10 Januari lalu. Di hari yang sama, Jessica Kumala Wongso yang tak lain adalah rekan Mirna saat minum kopi juga diperiksa untuk pertama kalinya. Guna mengetahui kronologis tewasnya Mirna, Polda Metro Jaya kemudian menggelar prarekonstruksi di Cafe Olivier. 2 rekan minum kopi Mirna, Jessica dan Hani juga turut dihadirkan dalam prarekonstruksi. Sehari setelah prarekonstruksi, polisi menggeledah rumah Jessica untuk mencari barang bukti kasus Mirna. Setelah menjalani pemeriksaan 10 Januari lalu, Jessica kemudian kembali diperiksa untuk kedua kalinya oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 19 Januari. Saat memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya, Jessica melalui kuasa hukumnya meminta jasad Mirna diotopsi ulang. Belum cukup mengumpulkan keterangan dari karyawan Olivier dan Jessica, giliran penyidik meminta keterangan dari suami, saudara kembar, dan ayah Mirna. Saat itu ayah Mirna, Dermawan Salihin, mengaku tak pernah mengenal Jessica. Rekan Mirna yang lain yaitu Hani juga tak luput dari pemeriksaan polisi. Polisi juga mengaku sudah memeriksa asisten rumah tangga Jessica yang belakangan diketahui telah membuang celana Jessica yang dikenakan saat bertemu Mirna. Dalam kasus ini penyidik mengaku telah mengantongi 4 alat bukti kuat dan menyatakan siap untuk mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Namun tak sesuai sesumbar, setelah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 26 Januari lalu, polisi batal mengumumkan tersangka kematian Mirna. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan Polda, tidak tercantum nama tersangka. Sementara itu, banyaknya pihak yang memperlakukan Jessica seolah tersangka. Jessica mendatangi kantor Komnas HAM untuk berkonsultasi. Saat itu, Jessica juga mengadu kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat dijemput sebagai saksi oleh penyidik. Untuk menguatkan bukti-bukti yang dimiliki penyidik, ayah Mirna kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya 28 Januari. Ayah Mirna menyatakan ada yang janggal dari pengakuan Jessica. Selain ayah Mirna, di hari yang sama, psikolog Sarlito Wirawan juga didatangkan sebagai saksi ahli. Ia mengatakan alat bukti yang dimiliki penyidik sudah signifikan. Setelah mendapat bukti-bukti yang kuat, penyidik kembali gelar perkara dengan pihak Kejaksaan Tinggi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Kini polisi masih mendalami motif pembunuhan Mirna dan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Rike Karolin. Polda Metro Jaya telah menetapkan status tersangka pada Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna di sebuah kedai kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hingga kini Jessica masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan Ferry Prihardi akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, bagaimana perkembangan pemeriksaan Jessica hingga saat ini? Hingga saat ini Jessica masih menjalani pendalaman pemeriksaan pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan sejak pukul 9
pagi hingga saat ini, artinya sudah 5 jam Jessica menjalani pemeriksaan. Sekali lagi mengenai substansi pemeriksaan atau apa saja hal-hal yang ditanyakan oleh penyidik, tentunya hanya penyidik yang tahu, dan tadi pun di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti belum membeberkan apa saja materi-materi detail pemeriksaan karena baru akan meninjau pemeriksaan terhadap Jessica sesaat setelah dia memberikan keterangan pada sekitar pukul 12.30 tadi siang. Dan pemeriksaan ini adalah bersifat pendalaman pemeriksaan, artinya tim penyidik ingin menguji konsistensi pernyataan-pernyataan Jessica dari sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, karena dari beberapa jawaban dan juga fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian terdapat banyak ketidaksamaan. Hal inilah yang akan dicari kebenarannya oleh tim penyidik. Dan tadi Krisnamurti juga menjelaskan bahwa pertanyaannya mungkin tidak akan secara langsung apakah Anda yang membunuh Wayan Mirna Salihin, Jessica, tapi ada metode yang digunakan oleh tim penyidik untuk menemukan fakta tersebut. Dan sifat dari pendalaman penyidikan hari ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ataupun temuan-temuan yang bersifat melengkapi sebelumnya dari bukti-bukti yang sudah ditemukan, karena Krisna menyebut sudah ada kira-kira satu alat bukti yang cukup untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka, lalu juga ada beberapa kekurangan untuk melengkapi beberapa hal yang sudah dikumpulkan oleh tim penyidik, seperti misalnya dari keterangan saksi sudah ada 20, lalu keterangan ahli sudah ada 6, dan juga sudah ada petunjuk surat atau dokumen dari proses penyidikan selama ini, serta salah satunya adalah petunjuk ataupun jawaban dari saksi-saksi kunci termasuk dari Jessica, Hani, dan juga pihak keluarga dari Wayan Mirna Salihin. Sementara itu mengenai kemungkinan dari ditahannya Jessica usai menjalani pemeriksaan tadi juga sempat kami tanyakan, dan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak terhadap Jessica, dan hal ini akan dibulatkan setelah nanti adanya penandatanganan berita acara pemeriksaan yang tidak hanya ditandatangani oleh Jessica dalam hal ini yang diperiksa sebagai tersangka, tapi juga dari kuasa hukumnya. Sampai saat ini kami masih menanti kedatangan dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya mengenai kemungkinan penahanan Jessica usai diperiksa. Itu bisa ditahan, bisa atau dapat ditahan. Nanti kami pertimbangkan setelah berita acara. Ya, setelah ada ini satu kali 24 jam penangkapan, 1 kali 24 jam penangkapan. Ya, jadi sekarang dalam proses penangkapan dilakukan berita acara. Ada kewajiban penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan setelah yang bersangkutan ditangkap. Ini yang akan diproses, oke ya? Konsisten yang mana tuh, Pak? Udah, kamu dibuka dikit langsung tanya. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Direskrimum Polda. Kembali ke Anda, Rike. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan. Pemirsa, demikian Headline News. Anda bisa mengikuti berita-berita kami melalui www.metrotvnews.com. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Entrasol Quickstar. Belum menetapkan dan menangkap Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna, Polda Metro Jaya menyambangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkonsultasi untuk melengkapi alat bukti dan keterangan saksi yang dimiliki Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk konsultasi dan ekspos kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kombes Pol Krisnamurti mengaku pertemuannya dengan Aspidum Kejati DKI Jakarta membawa alat bukti keterangan saksi ahli seperti laboratorium forensik, kedokteran forensik, serta psikolog yang diminta Kejati DKI Jakarta. Usai pertemuan, Kombes Pol Krisnamurti mengaku akan terus melanjutkan kasus kematian Mirna ini. Namun, Krisna enggan berkomentar saat disinggung perihal penetapan tersangka. Ini adalah koordinasi, konsultasi, ada diskusi antara Kejati dengan Polda Metro. Dalam hal ini dipimpin langsung tadi oleh Bapak Wakajati. Masukan-masukannya bagus, dan lanjut dari masukan-masukan itu adalah ada bekal kami. Kepala Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo menyatakan pertemuan kedua kali ini untuk menyempurnakan fakta yang telah dimiliki. Intinya di dalam konsultasi dan koordinasi tadi, intinya penyempurnaan terhadap data-data atau fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh penyidik. Intinya begitu ya. Masukannya itu adalah
masalah fakta yang ada itu intinya begitu ya. Apa? Berkas Itu masuk materi pokok perkara. Kami tidak bisa menyampaikan. Titik. Cukup ya. Polda Metro Jaya pun bergerak cepat dengan langsung melakukan gelar perkara bersama penyidik untuk menetapkan tersangka. Polda mengaku sudah memiliki 4 alat bukti yang cukup untuk menjerat seorang tersangka kasus kematian Wayan Mirna akibat menegak racun sianida yang dicampur ke dalam minuman kopi pada 6 Januari lalu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu, Jessica Wongso sempat memberikan kesaksiannya atas peristiwa yang menewaskan sahabatnya Wayan Mirna. Berikut kami hadirkan kembali petikan kesaksian Jessica Wongso. Pemirsa, kasus tewasnya Mirna Salihin masih menjadi tanda tanya besar. Namun pihak dari kepolisian menyatakan bahwa Mirna diduga tewas akibat mengkonsumsi kopi yang dalamnya terdapat kandungan sianida. Saat ini polisi terus mengembangkan kasus ini dan bertanya kepada sejumlah saksi mata termasuk rekan Mirna yang belakangan isunya berkembang bahwa ia dituduh memberikan sianida ke dalam minuman yang Mirna minum. Saat ini saya sedang bersama dengan Jessica Kumala untuk bertanya lebih jauh. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang terjadinya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1 kan. Saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan itu karena kita udah ngomong di grup chat yang di WA kalau si Mirna itu sukanya kopi itu. Nah, saya tawarin itu soalnya 2 kali sebelum kita ketemu di Grand Indonesia makan malam dan ngopi itu dibayarin juga sama Mirna. Jadi Mirna tuh orangnya emang generous banget kan. Jadi dia selalu, saya bilang saya yang bayarin. Cuma si Mirna nggak, selalu tahu diem-diem suaminya bayar atau gimana gitu. Jadi saya pikir, saya yakin tuh kalau misalnya walaupun saya bilang 1000 kali pun saya mau bayarin, dia nggak mungkin kasih. Makanya saya pesen dulu. Buat saya juga, buat si Hani juga, itu koktail soalnya lagi promo beli 1 gratis 1 kan. Terus jadi saya bayarin dulu, ditutup dulu bilnya, tapi itu kan cuma minumnya doang. Tapi kan kalau saya makanan, saya nggak tahu si Mirna itu mau makan apa. Jadi itu untuk pesannya belakangan, tunggu si Mirnanya datang. Tapi si Mirnanya datang itu sekitaran 15 menit sesudah kopinya disidangkan, dihidangkan, sorry. Jadi nggak sampai 40 menit, 50 menit seperti yang si media bilang. Emang saya datang ke sananya sampai di bookingnya saya datang sampai di restorannya 10 menit kurang 4. Terus tapi saya pesennya itu sekitaran jam 4.25, 4.30. Terus 10 menit kemudian kopinya datang. Jadi nggak selama. Hingga kini Jessica masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan Ferry Prihardi akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, bagaimana perkembangan pemeriksaan Jessica hingga saat ini? Hingga saat ini Jessica masih menjalani pendalaman pemeriksaan pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka, dan sejak pukul 9 pagi hingga saat ini artinya sudah 5 jam Jessica menjalani pemeriksaan. Sekali lagi mengenai substansi pemeriksaan atau apa saja hal-hal yang ditanyakan oleh penyidik, tentunya hanya penyidik yang tahu, dan tadi pun di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti belum membeberkan apa saja materi-materi detail pemeriksaan karena baru akan meninjau pemeriksaan terhadap Jessica sesaat setelah dia memberikan keterangan pada sekitar pukul 12.30 tadi siang. Dan pemeriksaan ini adalah bersifat pendalaman pemeriksaan, artinya tim penyidik ingin menguji konsistensi pernyataan-pernyataan Jessica dari sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, karena dari beberapa jawaban dan juga fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian terdapat banyak ketidaksamaan. Hal inilah yang akan dicari kebenarannya oleh tim penyidik. Dan tadi Krisnamurti juga menjelaskan bahwa pertanyaannya mungkin tidak akan secara langsung apakah Anda yang membunuh Wayan Mirna Salihin, Jessica, tapi ada metode yang digunakan oleh tim penyidik untuk menemukan fakta tersebut. Dan sifat dari pendalaman penyidikan hari ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ataupun temuan-temuan yang bersifat melengkapi sebelumnya dari bukti-bukti yang sudah ditemukan, karena Krisna menyebut sudah ada kira-kira 1 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka, lalu juga ada beberapa kekurangan untuk melengkapi
beberapa hal yang sudah dikumpulkan oleh tim penyidik, seperti misalnya dari keterangan saksi sudah ada 20, lalu keterangan ahli sudah ada 6, dan juga sudah ada petunjuk surat atau dokumen dari proses penyidikan selama ini, serta salah satunya adalah petunjuk ataupun jawaban dari saksi-saksi kunci. Giliran penyidik meminta keterangan dari suami, saudara kembar, dan ayah Mirna. Saat itu ayah Mirna, Dermawan Salihin, mengaku tak pernah mengenal Jessica. Rekan Mirna yang lain yaitu Hani juga tak luput dari pemeriksaan polisi. Polisi juga mengaku sudah memeriksa asisten rumah tangga Jessica yang belakangan diketahui telah membuang celana Jessica yang dikenakan saat bertemu Mirna. Dalam kasus ini, penyidik mengaku telah mengantongi 4 alat bukti kuat dan menyatakan siap untuk mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Namun tak sesuai sesumbar, setelah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 26 Januari lalu, polisi batal mengumumkan tersangka kematian Mirna. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan Polda, tidak tercantum nama tersangka. Sementara itu, banyaknya pihak yang memperlakukan Jessica seolah tersangka. Jessica mendatangi kantor Komnas HAM untuk berkonsultasi. Saat itu, Jessica juga mengadu kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat dijemput sebagai saksi oleh penyidik. Untuk menguatkan bukti-bukti yang dimiliki penyidik, ayah Mirna kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya 28 Januari. Ayah Mirna menyatakan ada yang janggal dari pengakuan Jessica. Selain ayah Mirna, di hari yang sama, psikolog Sarlito Wirawan juga didatangkan sebagai saksi ahli. Ia mengatakan alat bukti yang dimiliki penyidik sudah signifikan. Setelah mendapat bukti-bukti yang kuat, penyidik kembali gelar perkara dengan pihak Kejaksaan Tinggi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Kini polisi masih mendalami motif pembunuhan Mirna dan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Rike Karolin. Polda Metro Jaya telah menetapkan status tersangka pada Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna di sebuah kedai kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Termasuk dari Jessica, Hani, dan juga pihak keluarga dari Wayan Mirna Salihin. Sementara itu, mengenai kemungkinan dari ditahannya Jessica usai menjalani pemeriksaan, tadi juga sempat kami tanyakan, dan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak terhadap Jessica, dan hal ini akan dibulatkan setelah nanti adanya penandatanganan berita acara pemeriksaan yang tidak hanya ditandatangani oleh Jessica dalam hal ini yang diperiksa sebagai tersangka, tapi juga dari kuasa hukumnya. Sampai saat ini kami masih menanti kedatangan dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Direskrim Polda Metro Jaya mengenai kemungkinan penahanan Jessica usai diperiksa. Itu bisa ditahan, bisa atau dapat ditahan. Nanti kami pertimbangkan setelah berita acara. Ya, setelah ada ini satu kali 24 jam penangkapan, 1 kali 24 jam penangkapan. Ya, jadi sekarang dalam proses penangkapan dilakukan berita acara. Ada kewajiban penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan setelah yang bersangkutan ditangkap. Ini yang akan diproses, oke ya? Udah, kamu dibuka dikit langsung tanya. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Direskrim Polda. Kembali ke Anda, Rike. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan. Pemirsa, demikian Headline News. Anda bisa mengikuti berita-berita kami melalui www.metrotvnews.com. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Entrasol Quickstar. Belum menetapkan dan menangkap Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna, Polda Metro Jaya menyambangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkonsultasi untuk melengkapi alat bukti dan keterangan saksi yang dimiliki Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk konsultasi dan ekspos kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kombes Pol Krisnamurti. Setelah melewati proses penyidikan yang cukup panjang, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap tersangka pembunuh Mirna. Mulai dari prarekonstruksi hingga pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan berulang kali, membuat polisi tak lagi ragu menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Setelah
Setelah lebih dari 3 pekan sejak kematian Wayan Mirna, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Kematian Wayan Mirna 6 Januari lalu menjadi perhatian publik. Mirna meregang nyawa sesaat setelah minum kopi Vietnam di kafe salah satu mal di Jakarta Pusat. Saat itu belum jelas apa penyebab pasti tewasnya Wayan Mirna. Namun diduga Mirna tewas karena hal yang tidak wajar. Keluarga akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk mengotopsi jasad Mirna demi lancarnya proses penyelidikan. Sebelum dimakamkan, polisi akhirnya mengotopsi jasad wanita 27 tahun tersebut pada 9 Januari. Dalam otopsi tersebut, polisi menemukan adanya pendarahan pada lambung Mirna yang disebabkan zat korosif. Belakangan, zat korosif bernama sianida ditemukan terkandung dalam kopi Vietnam milik Mirna. Usai diotopsi, jasad Mirna kemudian dimakamkan di TPU Gunung Gadung, Bogor, Jawa Barat pada 10 Januari lalu. Di hari yang sama, Jessica Kumala Wongso yang tak lain adalah rekan Mirna saat minum kopi juga diperiksa untuk pertama kalinya. Guna mengetahui kronologis tewasnya Mirna, Polda Metro Jaya kemudian menggelar prarekonstruksi di Cafe Olivier. 2 rekan minum kopi Mirna, Jessica dan Hani juga turut dihadirkan dalam prarekonstruksi. Sehari setelah prarekonstruksi, polisi menggeledah rumah Jessica untuk mencari barang bukti kasus Mirna. Setelah menjalani pemeriksaan 10 Januari lalu, Jessica kemudian kembali diperiksa untuk kedua kalinya oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 19 Januari. Saat memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya, Jessica melalui kuasa hukumnya meminta jasad Mirna diotopsi ulang. Belum cukup mengumpulkan keterangan dari karyawan Olivier dan Jessica, Putih mengaku pertemuannya dengan Aspidum Kejati DKI Jakarta membawa alat bukti keterangan saksi ahli seperti laboratorium forensik, kedokteran forensik, serta psikolog yang diminta Kejati DKI Jakarta. Usai pertemuan, Kombes Pol Krisnamurti mengaku akan terus melanjutkan kasus kematian Mirna ini. Namun, Krisna enggan berkomentar saat disinggung perihal penetapan tersangka. Ini adalah koordinasi, konsultasi, ada diskusi antara Kejati dengan Polda Metro. Dalam hal ini dipimpin langsung tadi oleh Bapak Wakajati. Masukan-masukannya bagus dan lanjut dari masukan-masukan itu adalah ada bekal kami. Kepala Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo menyatakan pertemuan kedua kali ini untuk menyempurnakan fakta yang telah dimiliki. Intinya di dalam konsultasi dan koordinasi tadi, intinya penyempurnaan terhadap data-data atau fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh penyidik. Intinya begitu ya. Masukannya itu adalah masalah fakta yang ada itu intinya begitu ya. Apa? Berkas itu masuk materi pokok perkara. Kami tidak bisa menyampaikan titik. Cukup ya. Polda Metro Jaya pun bergerak cepat dengan langsung melakukan gelar perkara bersama penyidik untuk menetapkan tersangka. Polda mengaku sudah memiliki 4 alat bukti yang cukup untuk menjerat seorang tersangka kasus kematian Wayan Mirna akibat menegak racun sianida yang dicampur ke dalam minuman kopi pada 6 Januari lalu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu, Jessica Wongso sempat memberikan kesaksiannya atas peristiwa yang menewaskan sahabatnya Wayan Mirna. Berikut kami hadirkan kembali petikan kesaksian Jessica Wongso. Pemirsa, kasus tewasnya Mirna Salihin masih menjadi tanda tanya besar. Namun pihak dari kepolisian menyatakan bahwa Mirna diduga tewas akibat mengkonsumsi kopi yang dalamnya terdapat kandungan sianida. Saat ini polisi terus